Terima kasih Anda kembali menyaksikan program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil di Surabaya. 3 penumpang diantaranya balita menderita luka-luka. Seorang santri pondok pesantren di Pasuruan diduga diculik oleh orang tidak dikenal. Nekat edarkan sabu-sabu, kakek berusia 65 tahun di Gresik diringkus polisi. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil terjadi di Surabaya Selasa siang. Akibatnya 1 mobil terbalik dan 3 penumpang, 1 diantaranya balita menderita luka-luka. Kecelakaan diduga karena 1 mobil yang melaju kencang alami pecah ban hingga oleng dan menabrak 2 mobil di depannya. Warga bahu-membahu berupaya menyelamatkan 4 orang penumpang di dalam mobil yang terbalik setelah menabrak 2 mobil lainnya di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya pada Selasa siang. 3 orang menderita luka-luka, terdiri seorang balita dan 2 orang wanita dewasa. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan karambol terjadi ketika mobil minibus yang melaju kencang dari arah selatan menuju ke utara Jalan Kusuma Bangsa. Tiba-tiba laju mobil hilang kendali diduga pecah ban dan menabrak mobil Honda Jazz yang sedang parkir. Kencangnya benturan membuat minibus terpelanting dan terbalik hingga menabrak mobil Mazda warna merah yang tengah parkir di tepi jalan. Untuk kejadiannya tadi dari arah selatan tadi udah kencang, terus menurut infonya tadi pecah ban. Habis itu hilang kendali, nabrak mobil yang warna ini yang kuning, habis itu balik terus nabrak yang itu mobil warna merah. Mobil kuning itu parkir Pak? Ya parkir mau jemput anak sekolah. Ditabrak dari belakang berarti? Ya. Mobil kren dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terbalik. Sudah ditangani oleh Dinas maupun TNI, sehingga kami hanya tinggal mereposisi atau merecovery kendaraan yang terbalik tadi. Yang terjadi ada berapa nih korbannya? Korbannya yang kami ketahui ada 3 tadi yang ditangani oleh tim medis. Kondisinya? Kondisi sementara ini hanya luka-luka. Untuk info selanjutnya mungkin bisa ditanyakan ke tim medis. 3 orang korban luka dalam musibah kecelakaan ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang santri diduga diculik 3 orang tak dikenal di sebuah minimarket di Pasuruan Senin malam. Karena tak kunjung mengetahui keberadaan korban, pihak pondok pesantren melaporkan hilangnya santri pada polisi Selasa pagi dengan bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Seorang santri pondok pesantren metal di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, diculik 3 orang tak dikenal yang juga menyaru sebagai santri. Peristiwa yang terjadi Senin malam itu bermula saat korban hendak kembali ke pondok usai berbelanja keperluan atas perintah salah seorang pengasuh pondok. Saat keluar dari pintu minimarket, korban tanpa sadar diikuti beberapa orang tak kenal berpakaian seperti santri. Setelah beberapa langkah meninggalkan halaman minimarket, korban kembali ke minimarket sambil berlari diikuti 3 orang tak kenal. Ketiga pelaku kemudian menyeret korban dan dimasukkan paksa ke dalam mobil jenis minibus warna hitam ke arah barat. Cemas akan terjadi yang tidak diinginkan, pengasuh pondok pesantren metal melapor ke Mapolres Pasuruan Kota. Korban bernama Muhammad Sulaiman, usia 18 tahun, warga Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Pasuruan. Dari keterangan pelapor, korban itu disuruh oleh pengasuh pondok untuk membeli sesuatu di toko sebelah. Jadi kemudian dari CCTV bisa kita lihat 3 orang membawa korban ke mobil dan saat ini Polres Pasuruan Kota telah melakukan penyelidikan dari keterangan saksi dan pelapor tersebut. Pihak pondok pesantren melaporkan hilangnya santri pada polisi Selasa pagi dengan bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi.
Dandi Argafur melaporkan dari Pasuruan. Seorang pria ODGJ ditemukan tewas membusuk dalam rumahnya di Magetan. Ibu korban tinggal serumah yang juga mengalami gangguan jiwa tidak menyadari jika anaknya sudah meninggal selama sepekan. Warga desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dikejutkan dengan tewasnya Hadi Suwito, 42 tahun warga setempat di dalam rumahnya Senin petang. Saat ditemukan, jenazah Suwito yang diketahui sebagai orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ sudah membusuk dan dikerubungi semut. Korban diduga sudah meninggal lebih dari sepekan. Sedangkan ibu korban Sutinem 70 tahun yang juga mengalami gangguan jiwa tidak menyadari jika anaknya sudah tewas. Peristiwa bermula saat kerabat Sutinem ingin memperbaiki genteng di rumah korban. Saat masuk ke dalam rumah itulah diketahui ternyata Suwito sudah tidak bernyawa. Suwito sehari-hari tinggal berdua bersama ibunya. Untuk makan mereka menggantungkan pemberian dari kerabat atau warga sekitar. Nggak pernah nggak pernah bercanda, langsung masuk ke dalam gitu. Oh gitu. Jadi dia juga nggak tahu kalau anaknya meninggal gitu. Dia nggak tahu. Sampai membusuk itu nggak tahu dia. Nggak tahu. Ya tahunya disuruh membenahi genteng tok. Itu hari-hari memang dia hidup berdua gitu Pak. Ya, memang hari-hari hidup berdua, namun demikian perlu juga Mas ketahui bahwasanya mereka itu punya penyakit ODGJ. Jadi orang tuanya sama anaknya juga ODGJ. Setelah dilakukan visum di tempat tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit paru. Waktu ditemukan kondisinya sudah meninggal. Diduga udah berapa hari Dan? Berapa hari nih? Jenazah Suwito selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Seorang pria yang berprofesi sales pupuk ditemukan tewas membusuk di kamar kosnya di Banyuwangi. Korban sebelumnya izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Setelah itu nomor ponselnya tidak aktif beberapa hari. Penghuni tempat kos di Jalan Kepiting, Banyuwangi mendadak heboh Senin malam sebab penghuni kamar kos lantai 2 Arofi Rahman Hakim warga Situbondo ditemukan tewas membusuk. Pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai sales pupuk pertanian ini baru menghuni kos selama 5 bulan. Peristiwa diketahui saat korban izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit pada Sabtu lalu. Setelah itu nomor ponselnya tidak dapat dihubungi atau tidak aktif. Kemudian teman kerja berinisiatif untuk menjenguk di tempat kos. Saat itulah diketahui ternyata korban sudah tidak bernyawa. Saya dihubungi sama pihak kantornya bahwa korban sudah nggak masuk selama mulai hari Sabtu. Sabtu nggak masuk dengan alasan sakit. Terus informasinya dari kantor juga keluarga korban nggak bisa menghubungi korban. Jadi saya langsung ngecek ke pos. Awal pertama masuk pos, lihat kamarnya posisi AC-nya nyala, cuman lampu kamar mati. Kepolisian lalu olah TKP dan meminta keterangan rekan kerja serta penghuni kos lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian Rahman. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan autopsi, namun menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Meski sudah banyak ditangkap, aksi preman jalanan masih saja terjadi. Video seorang pria memalak sopir box ekspedisi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban viral. Berbekal unggahan video tersebut, polisi langsung meringkus pelaku yang beraksi seorang diri. Seorang sopir box ekspedisi merekam pemalakan yang dialaminya saat sedang melintas di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Jenuh, Tuban. Ia dimintai sejumlah uang secara paksa oleh seorang pria dengan berdalih membeli stiker agar aman saat melintas. Video yang berdurasi 19 detik tersebut viral dan langsung ditindak aparat Satreskrim Polres Tuban dengan meringkus pelaku. Pelaku Yonsi Sasmita berusia 46 tahun, warga Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, diringkus di rumahnya. Tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Modusnya pelaku mengaku dari organisasi masyarakat meminta uang sebesar Rp300.000 untuk jasa pengamanan. Sebagai bukti perlindungan, sopir diberi stiker untuk ditempel di kaca depan truknya. Itu modusnya seperti apa? Jadi modusnya jasa keamanan. Jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Jadi per mobil 300. Kronologi kejadian dan Kronologi kejadian, jadi dia melihat motor lewat, dia ekspedisi gitu kan, kemudian dia sampling gitu. dihentikan gitu. Ya dihentikan. Kalau tidak beli terus gimana? Ancamannya? Jadi ya untuk keamanan gitu. Berarti memaksa ya nantinya? Yes, ada sedikit pemaksaan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di Kota Malang, Jawa Timur bertambah. Seorang korban berinisial A mendatangi Mapolresta Malang Kota untuk melaporkan peristiwa memilukan yang dilakukan oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Persada Utama. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Surabaya Pos Malang memberikan pendampingan hukum pada korban pelecehan seksual berinisial A. Korban diduga mengalami kejahatan serupa yang dilakukan oleh oknum dokter berinisial Y di Rumah Sakit Persada Husarda pada pertengahan 2023 silam. Korban bersama kuasa hukumnya melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Malang Kota atas pelecehan seksual yang dialaminya. Sebagai barang bukti, korban membawa rekaman percakapan antara dirinya dengan dokter. Ketika disampaikan terkait dengan terduga pelaku ini ya, foto ataupun bahkan namanya saja itu korbannya kemudian ketrigger lagi, menangis gitu. Jadi pada awal pertama kali mendengar nama dan juga foto itu sampai setengah jam atau 1 jam itu ada menangis terus itu. Apa yang membuat korban berani melapor, Pak? Karena melihat ada instastory ya dari korban yang lain gitu. Kemudian korban ini tergerak untuk speak up dan supaya tidak ada korban-korban yang lainnya. Menurut kuasa hukum, akibat kejadian ini korban mengalami trauma psikis dan sedang menjalani pendampingan psikologis. Pihak Persada Hospital pernah menawarkan bantuan pendampingan psikologis, namun korban menolak. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Seorang kakek usia 65 tahun, warga desa Telogo Bendung Gresik ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik karena menjadi pengedar sabu-sabu. Mirisnya tersangka nekat menjalankan bisnis haram lantaran terjerat pinjaman online. Anggota Satreskoba Polres Gresik menggerebek rumah tersangka AN usia 65 tahun di desa Telogo Bendung, Kabupaten Gresik. Hasilnya petugas menyita 11 klip sabu dengan berat total 9 gram serta 1 klip ganja siap diedarkan. Di hadapan penyelidik, tersangka mengaku terpaksa mengedarkan barang haram karena terlilit utang pinjaman online. Dalam konferensi pers di halaman Mapolres Gresik, polisi juga meringkus 5 tersangka pengedar sabu. Mereka adalah Ki M dan MA, ditangkap lebih dulu di desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Bangka. Kemudian MF dibekuk di desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, menyusul IS dan MR yang ditangkap di lokasi berbeda bersamaan. Dari seluruh pengungkapan, polisi menyita 16 gram sabu, 1 paket ganja, timbangan elektrik, alat bantu pengemasan, uang tunai, dan sejumlah handphone. Kapolres Gresik AKP Rovan Richard Mahenu mengatakan dengan pengungkapan ini diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Gresik. Nanti kita akan tanya langsung ke yang bersangkutan kenapa masih menjual narkoba di saat kita sama-sama menjaga marwah kota Gresik malah dirusak oleh kelakuan para pelaku pengedar narkoba. Ini pengedar dan pemakai atau pengedar aja? Pengedar. Jaringannya dari mana dan dari mana? Ini untuk sementara ini utara selatan jaringan Gresik. Nanti akan kita terus kembangkan sampai dengan pengedar yang lebih besar.
Polisi juga mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih dari narkoba demi masa depan generasi penerus bangsa. Muhammad Khodi melaporkan dari Gresik. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.